السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلانه. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan menyampaikan kita sampai hari ke-23. Istimewanya Ramadan ini adalah setiap malam dari 10 hari terakhir itu malam-malam ganjil, semuanya malam ganjil. Kok bisa? Karena awal puasanya beda. Tadi malam ganjil untuk kita, nanti malam ganjil untuk saudara kita nanti. Secara hitungan. Intinya mari kita bersyukur Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita, manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, mas-mas, hadirin sekalian, pagi ini kita akan belajar menyikapi hadis maudhu'. Tetapi sebaiknya, alangkah baiknya sebelum kita menyikapinya, kita harus tahu dulu, harus kenal dulu. Adik-adik kenal hadis maudhu'? Ya, apa itu maudhu'? Maudhu' adalah hadis palsu. Berarti kalau palsu itu apa? Palsu itu bukan asli. Palsu itu dibuat-buat, KW. Kalau secara istilah para ulama hadis menjelaskan hadis palsu, hadis maudhu' itu apa? Huwal kadzbul mukhtalaqul masnu'u al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebohongan yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berani berbohong mengatasnamakan Rasulullah demi tujuan yang dia inginkan, entah tujuan dunia, dan memang ada yang bertujuan akhirat, ada, tetapi karena caranya yang ditempuh tidak tepat, tetap saja tidak boleh. Sebelum kita lanjut, tak kasih contoh hadis palsu satu. Ini contoh hadis palsu satu. Berbunyi, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini palsu. Yang meriwayatkan ini dua orang, yaitu Imam Az-Zahabi dan Ibnu Asakir. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, ini masih dinilai dhaif atau lemah. Tapi kalau menurut perawinya sendiri, Imam Az-Zahabi, kemudian Imam As-Saghani, Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Hajar mengatakan hadis itu palsu, tak beri tanda pink ini. Ini ulama-ulama yang menilai hadis tadi palsu. Jadi nanti kalau dengar ada yang mengatakan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku, hadis itu palsu. Yang kedua, hadis yang berbunyi khamsun tuftir sha'ima wa tanqudul wudu'. Ada 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Yaitu apa? Al-kadzbu, berbohong, wal ghibatu, ghibah, wan namimatu, namimah, mengadu domba, wan nadharu bisyahwah, dan melihat lawan jenis dengan syahwat, wal yaminul fajirah, dan sumpah palsu. Ibnul Jauzi
memasukkan hadis tadi ke dalam hadis palsu. Beliau masukkan ke dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Jadi kalau dulu pas kecil kita pernah dengar teman kita mengatakan, kamu kan lagi puasa, nggak boleh bohong, nanti batal. Barangkali apa? Keyakinan itu dulu muncul karena hadis ini yang mengatakan 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu. Yang pertama apa? Berbohong. Kemudian ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan sumpah palsu. Ini hadis palsu. Bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kedudukan hadis palsu? Atau derajatnya bagaimana, nilainya bagaimana? Hadis palsu adalah seburuk-buruk hadis dhaif atau hadis dhaif yang paling jelek. Sudah dhaif, jelek lagi. Dia sudah paling parah. Bahkan karena saking parahnya, para ulama menganggap hadis palsu bukan bagian dari hadis dhaif, tapi sudah lebih jauh dari itu. Enggak dianggap hadis dhaif. Kemudian apa hukum meriwayatkannya atau menyampaikannya? Hukumnya tidak boleh meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan kedudukannya. Karena kalau tidak dijelaskan, nanti dikira hadis dari Rasulullah, kemudian dipercayai, diamalkan, dijadikan landasan dia beramal atau landasan hukum. Padahal Nabi telah bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzbun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis dan dia menduga hadis itu dusta atau bohong, dia ketika menyampaikan sudah merasa ini kok aneh, jangan-jangan bohong. Nah, sudah merasa begitu, maka dia salah satu dari 2 pendusta. Jadi apa? Hukum meriwayatkannya tidak boleh kecuali dengan menjelaskan kedudukannya. Kemudian orang yang memalsukan hadis itu bagaimana dia beraksi atau melakukan aksinya? Yang pertama, dia membuat redaksi hadis sendiri, membuat, kemudian disampaikan ke murid-muridnya, bahkan diberi sanad. Diberi sanad itu misalkan saya buat hadis, kemudian saya mengatakan aku meriwayatkan ini dari fulan bin fulan, dari fulan begitu. Padahal dia membuat sendiri. Jadi yang pertama itu membuat sendiri, yang kedua mengambil perkataan orang-orang bijak atau semisalnya, mengambil quote-quote orang-orang bijak, kemudian diberi sanad, diberi nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tadi. Kemudian bagaimana cara mengetahui hadis palsu? Yang pertama, pengakuan pemalsu langsung. Karena memang ada pemalsu yang mengaku. Seperti pengakuan Abu Ismah bin Maryam. Dia mengatakan telah memalsukan hadis tentang keutamaan masing-masing surah di Al-Quran dari Ibnu Abbas. Alasannya, katanya, karena di zaman itu orang-orang sibuk dengan fikih Hanafi, fikih Syafi'i, fikih Imam Ahmad. Kemudian untuk mengembalikan orang-orang kepada Al-Quran, dia membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Nah, ini yang saya bilang tujuannya aslinya bukan dunia, bukan dunia, tapi untuk akhirat. Tapi cara yang ditempuh tidak benar. Atau yang kedua, pengakuan tapi tidak langsung. Yaitu seperti seseorang sedang mengatakan, aku telah meriwayatkan dari guruku dan aku pernah bertemu dengannya, demikian-demikian. Kemudian ditanya, kapan wafat gurumu? Kemudian kalau dia menyebutkan umur gurunya wafat atau tahun gurunya wafat sebelum tahun dia dilahirkan, berarti itu ada indikasi di situ. Karena harusnya
ketika gurunya wafat dia sudah lahir. Tapi kalau dia sebutkan tahun gurunya wafat sebelum dia dilahirkan, berarti ada indikasi bohong. Atau yang ketiga, ada indikasi yang melekat pada perawi hadis itu. Misalkan perawinya orang Syiah, kemudian dia meriwayatkan hadis tentang keutamaan Ahlul Bait. Karena orang Syiah sangat mengagungkan Ahlul Bait, bahkan membuat hadis-hadis palsu. Atau yang keempat, adanya indikasi yang terdapat pada hadisnya sendiri. Jadi yang keempat ini bukan pada orangnya, tapi pada redaksi hadisnya. Seperti redaksinya itu jelek, kata-katanya jelek. Yang sudah tahu bahasa Arab, ketika membaca hadis yang asli sama yang bukan itu merasa kok aneh begitu. Redaksi kata-katanya beda. Karena sumbernya beda. Atau hadisnya menyelisih Al-Qur'an. Seperti apa? Seperti hadis yang berbunyi waladuz zina la yadkhulul jannah. Seorang anak yang dilahirkan dari zina tidak akan masuk surga. Ini kan bahaya, yang berdosa kedua orang tuanya masa anaknya ikut kena batunya, kan begitu. Padahal anaknya tidak tahu apa-apa. Jadi itu cara mengetahui hadis palsu. Kalau zaman sekarang masih ada tambahan lagi satu. Baca kitab ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, langsung dapat di situ. Kalau empat ini dipakai para ulama dulu untuk meneliti. Kalau kita sekarang sudah nggak meneliti, tinggal terima jadi. Karena para ulama sudah membuat buku-buku yang di situ dikumpulkan berisi hadis-hadis palsu. Kemudian kenapa kok mereka memalsukan hadis? Alasannya apa? Yang pertama satu, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah menurut mereka. Seperti tadi, ketika melihat orang-orang sibuk dengan perkara fikih kemudian meninggalkan Al-Quran, ada yang membuat hadis palsu agar mereka kembali membaca Al-Quran, menghafal, membaca tafsirnya dan sebagainya. Atau yang kedua, demi membela mazhab, sampai ada yang mengatakan nanti akan datang orang yang lebih bahaya daripada Dajjal, yaitu siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena dia sangat fanatik dengan mazhabnya, sampai mengatakan Imam Syafi'i lebih bahaya daripada Dajjal. Nah itu karena saking fanatiknya membela mazhab, berani membuat hadis palsu. Atau yang ketiga, untuk menjelekkan Islam. Kalau yang ketiga ini biasa yang melakukan adalah orang-orang yang tadinya tidak Islam, tapi kemudian masuk Islam hanya untuk menjelek-jelekan. Tidak Islam kemudian masuk Islam, kemudian merusak dari dalam. Atau yang keempat, agar dekat dengan penguasa. Agar dekat dengan penguasa. Seperti kisahnya Amirul Mukminin Al-Mahdi, yang mana beliau itu hobinya ketika jadi Amirul Mukminin, beliau punya hobi apa? Memelihara burung merpati. Nah, kemudian suatu hari Amirul Mukminin itu sedang bersantai bermain burung merpati. Kemudian datanglah orang kepadanya. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis yang berbunyi la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janah, yang artinya tidak boleh ada perlombaan kecuali di memanah, naik unta, naik kuda, ataupun lomba burung. Nah yang keempat ini yang au janah, itu tambahan dari orang itu. Kenapa kok dia menambahi itu? Biar apa? Biar diberi hadiah sama Al-Mahdi, sama Amirul Mukminin, sampai berani menambahi hadis. Kalau tidak ada lomba kecuali di memanah, berkuda atau unta, itu betul hadisnya ada. Tapi tambahan aujanah atau lomba burung, ini tambahan dari pemalsu hadis tadi.
Atau yang kelima demi sesuap nasi. Jadi orang-orang dahulu kalau dia bisa menyampaikan ilmu yang paling baru, update gitu. Zaman sekarang kan update-nya lewat medsos kan. Orang-orang dulu update-nya bisa menyampaikan cerita terbaru atau kisah terbaru, maka biasa diberi hadiah. Maka suatu hari ada orang yang memalsukan hadis. Kisahnya adalah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in itu sedang sholat di suatu masjid. Selesai sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri dan mengatakan, aku telah meriwayatkan dari Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah, Allah akan menciptakan setiap kata, setiap kalimat dari kata tadi, burung paruhnya dari emas, bulunya dari mutiara. Kemudian dia melanjutkan berkisahnya, pokoknya lanjut sampai kemudian dia pas berhenti. Yahya bin Ma'in memanggil, sini. Dia sudah senang dipanggil, dikira mau diberi hadiah. Kemudian Yahya mengatakan, aku Yahya bin Ma'in dan ini Ahmad bin Hambal. Demi Allah saya belum pernah meriwayatkan riwayat itu. Kalau terpaksa kamu berbohong, mbok jangan dengan nama saya. Karena memang dua orang itu ulama zaman dahulu. Kalau seperti sekarang, misalkan ada orang mengatakan aku meriwayatkan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalama misalkan yang paling terkenal kan, atau Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Samad gitu. Orang itu ketika itu bilang begitu, aku meriwayatkan dari Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Kemudian dipanggil, ditanya tadi, disampaikan Yahya bin Ma'in mengatakan, aku belum pernah meriwayatkan ini. Ternyata orang yang pembohong itu pintar ngelesnya. Tidaklah aku melihat Yahya bin Ma'in adalah orang yang paling bodoh kecuali hari ini. Dia mengatakan, kenapa? Emang Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad itu di dunia hanya kalian berdua. Dia bilang begitu. Padahal yang paling masyhur di zaman ketika itu, perawi hadis, ulama hadis, imam hadis itu mereka berdua. Tapi orang tadi ngeles begitu. Bahkan dia mengatakan, si pembohong mengatakan, sungguh aku telah menulis dari 17 orang bernama Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Dia bilang begitu. Nah itu rela sampai berani berbohong demi sesuap nasi. Atau yang ketujuh, demi ketenaran, demi terkenal ketika menyampaikan hadis yang aneh, yang baru, maka diharapkan akan terkenal. Jadi itu beberapa alasan yang kok ada sampai memalsukan hadis. Kalau orang Arab mengatakan, kalau memang kamu ingin terkenal dengan mudah, kencingi sumur Zam-Zam, nanti kamu terkenal. Kemudian ada mazhab namanya mazhab Karramiyah. Dalam memalsukan hadis, mereka pun berdalil. Nabi mengatakan, man kadzdzaba, yang nomor 2 ini, yang baris nomor 2. Orang-orang mazhab Karramiyah itu beranggapan bolehnya membuat hadis palsu untuk menyemangati orang-orang beribadah atau menakut-nakuti mereka dari melakukan maksiat. Dalil mereka adalah hadis Nabi yang berbunyi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Atau artinya dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Itu hadisnya sahih. Tapi sama orang-orang Karramiyah dikatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan liyudillan nas. Ini yang saya beri warna merah ini tambahan dari mereka. Yang artinya barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja untuk menyesatkan manusia. Jadi mereka nambahi itu, untuk menyesatkan manusia. Maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Sehingga kalau tidak untuk menyesatkan, boleh dong gitu. Itu anggapan mereka.
Bahkan sebagian yang lain mengatakan seperti yang merah di bawah ini, mereka mengatakan nahnu nukadzibu lahu la alaihi. Kita berbohong untuknya, bukan di atas namanya. Maksudnya kita berbohong itu untuk mendukung dakwah Nabi, untuk mendukung ajakannya, bukan berbohong dengan namanya. Itu kata mereka. Tapi sama saja yang namanya berbohong tetap tidak boleh. Tidak boleh. Cukuplah dengan apa yang Nabi bawa itu kita pelajari. Karena seorang yang sampai kemudian membuat hadis palsu mengatasnamakan Nabi, berarti seolah-olah dia enggak percaya bahwa Nabi telah datang dengan syariat sempurna, masih merasa kurang dan sebagainya. Kemudian ternyata ada beberapa ahli tafsir yang menyebutkan hadis palsu tetapi terlupa atau terlewat, tidak menyebutkan, tidak menjelaskan bahwa itu hadis palsu. Karena memang zaman itu untuk meneliti hadis itu susah. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang kirim pesan saja sini ke Amerika 1 detik sampai. Jadi kalau ada orang di Amerika menyampaikan hadis keliru, kemudian kita kenal, kita tahu, kita koreksi pakai kirim pesan gitu, sampai. Orang dahulu susah. Misalkan mau mengirim pesan ke teman yang jauh di sana, boleh jadi berbulan-bulan, boleh jadi sampai, boleh jadi tidak sampai. Kemudian buku sekarang ada soft file, dalam laptop bisa membawa miliaran buku. Zaman dahulu kalau bawa kitab, wujudnya fisik kitabnya, dibawa pakai unta. Kalau banyak berarti puluhan untanya. Nah, beberapa ahli tafsir itu seperti Imam As-Sa'labi, Al-Wahidi, Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, Asy-Syaukani, mereka terkadang menyebutkan hadis palsu tapi tidak menjelaskannya. Karena memang ketika itu belum banyak peneliti hadis yang kemudian memilah-milah ini palsu, ini tidak gitu. Jadi yang mereka terima, mereka sampaikan langsung. Nah, kemudian kalau kita mau belajar, misalkan kalau kita mau tahu hadis-hadis palsu di mana, baca 5 kitab ini. Yang pertama kitab yang bernama Al-Mawdu'at, punya Ibnul Jauzi. Yang kedua bernama Al-La'ali'ul Masnu'atu fil Ahaditsil Mawdu'ati, punya Imam As-Suyuti. Yang ketiga kitab bernama Tanzihus Syari'atil Marfu'ati Anil Ahaditsis Syani'atil Mawdu'ati, punya Ibnu Iraq Al-Kannani. Atau yang keempat Al-Fawaidul Majmu'atu fil Ahaditsil Mawdu'ati, punya Imam Asy-Syaukani. Yang kelima Silsilatul Ahadits Dha'ifah wal Mawdu'ah, punya Syekh Al-Albani. Ada 14 jilid. Baca itu semua. Tetapi sebatas yang saya tahu belum ada terjemahannya. Berarti harus belajar bahasa Arab dulu. Atau kalau enggak, hadiri guru kajian yang membahas hadis tadi. Terjemahan bukunya. Tapi kalau potongan-potongan beberapa hadis yang diambil dari situ sudah banyak tersebar. Tapi kalau terjemahan full satu buku, setahu saya belum ada. Sekarang kita lihat contoh-contoh hadis palsu biar tidak terjatuh mempercayainya ketika nanti mendengar itu. Yang pertama hadis dari Wasilah bin Al-Asqa. Nabi mengatakan, "Min barakatil mar'ati ibtikaruha bil unsa." Bentuk dari keberkahan seorang wanita adalah melahirkan anak yang pertama perempuan. Nah, ini hadis palsu. Bahkan dia berdalil mengatakan ini, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah mengaruniakan kepada yang Allah kehendaki seorang inath, perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah mengaruniakan kepada yang dikehendaki seorang laki-laki. Di ayat tadi yang disebutkan pertama kali adalah inath, perempuan. Nah, itu yang dijadikan dalil sama mereka bahwasanya bentuk keberkahan seorang perempuan adalah melahirkan anak pertama kali perempuan. Tapi ini hadisnya
palsu. Hadisnya palsu. Yang kedua ini yang tadi yang kisah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Yang ketiga hadis ini maaf saya belum sempat menerjemahkan karena sistemnya mempersiapkan ini SKS. Sistem kebut semalam. Baik. Hadis palsu yang berikutnya dari Sa'id Al-Muqbari dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, "La taqulu Ramadan." Jangan katakan Ramadan. Fa inna Ramadan ismullah. Karena Ramadan itu nama Allah. Walakin qulu syahru Ramadan. Tetapi katakanlah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Di hadis itu disebutkan jangan sebut Ramadan, tapi sebut bulan Ramadan. Padahal tidak ada nama Allah yang bernama Ramadan. Ini mengada-ngada, ini membuat-buat. Disebutkan hadza haditsun maudhu' la asla lahu. Hadis ini palsu, tidak ada asalnya. Bahkan wa Abu Mi'syar ismuhu Najih. Abu Mi'syar itu termasuk perawi hadis ini, nama aslinya Najih. Kana Yahya bin Sa'id yudha'ifuhu. Yahya bin Sa'id menilai orang itu lemah. Wala yuhadditsu anhu, dan dia tidak mau meriwayatkan darinya. Wa yadhaku idza dzakarahu, dan bahkan dia ketawa kalau ingat orang itu. Kemudian ini lagi Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in yang tadi sama Imam Ahmad. Ulama hadis mengatakan isnaduhu laisa bisyai'. Sanadnya enggak ada apa-apanya. Palsu, dibuat-buat begitu. Kemudian kita bertanya, berarti boleh dong menyebut nama Ramadan saja? Boleh. Karena di hadis sahih yang paling bawah ini hadisnya sahih. Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Ini hadisnya sahih dan Nabi mengatakan langsung Ramadan, tidak pakai syahru Ramadan. Berarti boleh. Hadis palsu yang berikutnya palsu ini. Man ta'ammala mar'atan hatta yatabayyana lahu hajmu 'idhamiha. Man ta'ammala, barang siapa yang memperhatikan imra'atan, seorang perempuan, hatta yatabayyana lahu hajmu 'idhamiha, sampai terlihat jelas ukuran tulang-tulangnya atau lekuk tubuhnya, wa ra'a thiyabaha, dan dia melihat pakaiannya, wa huwa sha'im, dan dia puasa, faqad aftar, maka dia telah berbuka. Barang siapa yang memperhatikan perempuan kemudian mengamati sampai melihat lekuk tubuhnya, ukuran tubuhnya, melihat pakaiannya, dan dia puasa, dia telah batal puasanya. Ini apa? Hadza haditsun maudhu' wa fi isnadihi kadzaban. Hadis ini palsu dan di silsilah sanadnya ada dua orang pembohong. Ahaduhuma Al-Adawi. Satu orang pembohong bernama Al-Adawi. Yang kedua wasani Kharas, yang kedua bernama Kharas. Jadi ada dua orang pembohong di hadis tadi. Contoh hadis palsu berikutnya tentang Ramadan, biar kita enggak kaget nanti kalau ada yang menyampaikan di mimbar tentang bulan Ramadan. Yang berbunyi man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala udhrin. Barang siapa yang berbuka puasa, membatalkan puasa maksudnya di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa udzur, tanpa ada keringanan, maksudnya tidak safar, kemudian tidak juga sakit. Kana alaihi an yasuma 30 yauman. Maka wajib baginya berpuasa 30 hari. Wa man aftara yaumaini kana alaihi 60 yauman. Barang siapa yang mokel 2 hari, dia harus berpuasa 60 hari. Mas Rudi udah mokel berapa hari? Ya, di sini barang siapa yang mokel 2 hari, dia bilang harus berpuasa 60 hari. Wa man aftara 3 ayyamin kana alaihi 90 yawman. Barang siapa yang telah membatalkan 3 hari puasanya,
tanpa udzur, tanpa alasan yang syar'i, dia wajib berpuasa 90 hari. Keterangannya apa? Ini saya ambil di kitab Al-Mawdu'at punya Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan hadza haditsun mawdu', hadis ini palsu. Imam Ad-Darqutni mengatakan la yathbut hadzal isnad. Isnad ini tidak benar, tidak dapat dipercaya. Wala yasih an Amr bin Murrah, dan tidak betul kalau ini dari Amr bin Murrah. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan la yahil, tidak halal, tidak boleh karena palsu. Yang berikutnya hadis yang berbunyi man ahya lailatan min Rajab wa shoma yauman. Barang siapa yang menghidupkan satu malam di bulan Rajab dan berpuasa satu hari di bulan Rajab, at'amahu Allahu min thimaril jannah. Allah akan memberikan makan kepadanya dari buah-buahan surga. Wa kasahu min hulalil jannah. Dan Allah akan memberikan pakaian untuknya dari pakaian-pakaian surga. Wasaqahu min rahiqil makhtum, dan akan memberikan minuman dari ar-rahiqil makhtum. Illa man fa'ala thalathan, kecuali bagi orang yang berbuat 3 hal. Qatala nafsan, membunuh jiwa, membunuh orang. Aw sami'a mustaghitsan yastaghitsu bilailin aw naharin falam yughithu, atau mendengar orang yang memohon meminta pertolongan di malam atau siang hari, kemudian dia tidak menolongnya, tidak membantunya. Aw syaka ilaihi akhuhu hajatan falam yufarrij anhu, atau saudaranya mengeluhkan kepadanya suatu permasalahan dan dia tidak mau membantu menyelesaikannya. Nah, 3 orang itu yang tidak akan dapat pahala tadi, yaitu pahala akan diberi makanan dari surga, bagian dari surga bagi yang puasa 1 hari di bulan Rajab atau menghidupkan 1 malam di bulan Rajab. Tetapi hadis ini palsu, tidak dipercaya, tidak boleh dipercaya, tidak boleh kita sampaikan ataupun apalagi diamalkan. Kalau sampaikan harus dijelaskan ini palsu, begitu. Yang berikutnya hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa keterangannya di kitabnya Ibnu Jauzi? Hadza haditsun la yasih. Hadis ini tidak benar dari Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang mengatakan itu. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan munkarul hadis. Hadisnya mungkar. Ibnu Hibban mengatakan hadzal haditsu batil. Hadis ini batil, la asla lahu, tidak ada asalnya. Jadi yang buat orang, ini buat saja. Tapi kalau kemudian kita ambil baiknya, bolehlah kita belajar ke negeri Cina, karena memang Cina itu negara produksi, banyak yang dibuat di sana. Kalau di Saudi itu sampai ketusuk gigi yang dijual di supermarket itu buatan Cina. Kalau di sini kayaknya buatan Indonesia kayaknya. Mainan, isi perabot rumah tangga, kemudian bungkus-bungkus plastik-plastik macam-macam, kalau di Saudi semua dari Cina. Kalau dari sini ada berapa, tapi sebagian masih dalam negeri. Jadi itu contoh lagi yang lain, tak kasih contoh biar kita tahu hadis-hadis palsu. Ini kecil ya. Ini kitab namanya, sekarang kitabnya begini. Ini kitabnya di dalam aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Kitabnya Al-Mawdu'at, artinya apa? Kumpulan-kumpulan hadis palsu, punya Imam As-Saghani. Hadis palsu yang pertama berbunyi Al-mulku wad-dinu tau'aman. Raja atau kerajaan dan agama itu
sesuatu yang kembar, tidak bisa dipisahkan. Itu saja berbunyi begitu. Entah apa maksudnya, mungkin karena ketika seorang jadi raja dia bisa menegakkan agama atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi ini palsu, jadi nggak perlu dipelajari. Atau yang ketiga berbunyi al-imanu uryan. Iman itu nggak punya baju atau telanjang. Walibasuhu taqwa. Tetapi pakaian iman itu taqwa. Wazinatuhul haya. Dan perhiasan iman itu rasa malu. Wasamaratuhul ilmu. Dan buahnya adalah ilmu. Ini secara makna bolehlah, bagus gitu, tapi palsu, bukan dari Rasulullah. Jadi iman itu belum memiliki pakaian, tapi pakaiannya adalah takwa. Hiasannya adalah rasa malu. Buahnya ilmu. Maksudnya mungkin karepnya itu mungkin gini, orang beriman itu harusnya bertakwa, kemudian punya rasa malu. Nanti dia akan menjadi orang yang berilmu. Tapi hadisnya ini palsu. Atau ini, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber semua kesalahan. Secara mana lumayanlah gitu. Karena orang yang terlalu cinta dunia bisa jadi menghalalkan segala cara. Tapi ini hadisnya palsu. Bahkan ada yang bagus ini. Ajjilu bis shalah qabla al-faut wa ajjilu bit taubah qabla al-maut. Segeralah untuk sholat sebelum waktunya habis dan segeralah bertaubat sebelum mati. Artinya bagus tapi palsu. Bukankah barang yang palsu tetap bagus kadang? Bagus. Uang yang palsu itu bagus. Makanya setelah sekian dipakai sekian kali transaksi baru kemudian ditemukan uang palsu dan sebagainya. Hadis juga begitu. Tersebar dulu banyak. Kemudian ada yang meneliti, ini palsu. Atau ad-dunya jifah. Dunia itu ibarat bangkai, wa tullabuha kilab, dan para pencarinya siapa? Anjing-anjing. Atau yang berbunyi ad-dunya qantarah. Dunia itu jembatan, fa'dabiruha wa la tu'ammiruha. Maka cukup seberangi saja dan jangan kamu bangun. Jangan kamu dibangun di situ, katanya gitu. Kemudian hadis yang berbunyi man takallama bi kalamid dunya fil masjid aw fil masjid ahbatallahu ta'ala a'malahu 40 sanah. Barang siapa yang berbicara membicarakan perkara dunia di masjid atau di masjid-masjid, Allah akan menghapuskan amalnya selama 40 tahun. Ini hadisnya palsu. Hadis yang berbunyi alaikum bihusnil khatti fa innahu mafatihur rizqi. Kalian wajib memperbagus tulisan kalian. Karena tulisan bagus itu merupakan pintu-pintu rezeki. Boleh, ini boleh masuk. Zaman dahulu itu ada orang yang tugasnya mengkopi kitab. Kalau zaman sekarang ada tukang fotokopi, sekarang ada kang kopi tapi pakai mesin. Zaman dulu tulis tangan. Memang betul kalau tulisannya bagus tuh banyak nanti yang akan minta tolong dikopikan kitab ini, nanti dibayar. Tapi ini bukan Rasulullah yang mengatakan, hanya orang saja. Yang paling parah ini, hati-hati nih, yang masih muda dengarkan nih. Syiraru ummati uzzabuha. Yang paling buruk di antara umat-umatku adalah para jomblo. Nah ini hadis palsu ini. Yang paling buruk di antara umatku para jomblo. Palsu ini, bukan Nabi yang mengatakan. Kemudian yang berbunyi man shalla alayya marrah lam yabqa min dzunubihi dzarrah. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka tidak akan tersisa dari kesalahannya meskipun 1 titik. Nah, ini juga palsu. Yang terakhir,
Sallimu 'alal yahudi wan nasara. Mengatakan, ucapkanlah salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wala tusallimu 'ala yahudi ummati, dan jangan ucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dari umatku. Maka ditanya, ya Rasulullah, man yahudu ummatik? Wahai Rasulullah, siapa orang Yahudi di antara umat kalian? Qala tarikus shalah, yaitu orang yang meninggalkan salat. Tapi hadis ini palsu. Yang sahih Nabi mengatakan apa? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam untuk orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Kita enggak boleh. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, dia jawab Waalaikumsalam. Atau Waalaikum saja. Waalaikumsalam itu sudah paling maksimal itu. Enggak boleh ditambah warahmatullah. Kalau keselamatan itu masih oke lah keselamatan. Yang paling aman tuh Waalaikum gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menyikapi hadis palsu, maka jawabannya yang pertama, tidak boleh mempercayainya itu dari Nabi. Kemudian tidak boleh menyampaikannya kecuali menjelaskan kepalsuannya, karena nanti dikhawatirkan kalau tidak dijelaskan dikira dari Nabi, diimani, diamalkan. Atau yang ketiga, ketika tahu punya teman, kemudian ngobrol, kemudian dia kok menyampaikan hadis palsu dan dia belum tahu, diberitahu. Hadis tadi yang jangan sampaikan itu palsu. Saya pernah dengar di pengajian panti. Nah, gitu. Biar dia menjadi tahu. Itu. Dan hadis palsu apa? Hadis palsu itu hadis lemah yang paling buruk. Jadi kalau orang misalkan di tempat produksi ada seleksi, ini barang ini masuk lolos seleksi, ini enggak lolos. Nah, hadis palsu itu sudah enggak lolos, yang paling buruk. Mungkin dia harusnya menciptakan benda berbentuk motor gitu. Yang enggak lolos mungkin yang patah soknya atau apa. Tapi yang palsu enggak berbentuk motor. Mungkin yang datang bentuknya apa? Roda saja. Nah, itu sudah enggak dianggap itu. Mudahnya begitu. Hadis lemah itu ada banyak. Ada maudhu' palsu, ada mursal terputus, ada mungkar, ada mu'dal. Hadis mursal itu termasuk yang terkenal di kita. Hadis buka puasa. Jadi mumpung lagi bulan puasa, saya sampaikan. Macam-macam doa berbuka puasa itu ada 5. Yang pertama doanya berbunyi, nanti dari 5 ini ada satu yang hadisnya mursal, bukan dari Rasulullah. Dari 5 ini, yang pertama berbunyi dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang kedua berbunyi Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Yang ketiga berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu wa li shaumi ghadin nawaitu. Yang kelima berbunyi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Dari 5 tadi, kalau pertanyaannya mana yang paling sahih, maka jawabannya yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar. Di kitab Abu Dawud nomor hadisnya nomor 2357. Hadisnya hasan. Yang pertama itu yang berbunyi dhahabadh dhama'u sampai selesai. Yang kedua yang berbunyi nomornya 2357. Tadi saya bilang 7 atau 8? 7. Yang kedua yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Sama, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2358, bawahnya langsung. Tapi hadis yang kedua ini mursal. Mursal itu apa? Seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah. Langsung meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah. Padahal kalau tabi'in harusnya apa? Lewat dulu sahabat, sebutkan nama sahabat, baru nama sahabat menyebutkan qala Rasulullah. Nah, Mu'adz bin Zuhrah, tabi'in yang bernama Mu'adz bin Zuhrah itu tidak menyebutkan nama sahabat. Maka hadis yang kedua ini para ulama menghukuminya mursal.
Kemudian setelah diteliti, mursal itu termasuk hadis dhaif, hadis lemah. Kemudian setelah diteliti oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau peneliti hadis, banyak yang telah kitab-kitab yang beliau teliti, beliau mengatakan, beliau memilih pendapat yaitu bahwasanya yang paling benar hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2358, itu sumbernya dari seorang yang bernama Ar-Rabi' bin Khusaim dan bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mursal yang kedua. Yang ketiga, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Awalnya yang Allahumma laka sumtu sama wa ala rizqika aftartunya itu diambil dari hadis yang kedua. Yang tadi, tapi tambahan wa bika amantu sama bi rahmatika ya arhamar rahimin, kata Imam Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, tambahan wa bika amantu tidak diketahui dari mana asalnya. Nah, ini ada orang yang buat ini. Yang keempat, yang tambahannya wali saumil ghadin nawaitu, sama, tidak diketahui dari mana asalnya. Yang kelima yang berbunyi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirli, ini hasan, tapi ini yang pertama kali membaca adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan Nabi. Tapi yang kelima ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maka dari 5 tadi kalau ditanya mana yang paling sahih, yang pertama. Mana yang pernah dibaca oleh Nabi? Yang pertama yang berbunyi zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian kalau pertanyaannya boleh enggak kalau yang belum hafal zahabadh dhama'u mengamalkan yang Allahumma laka sumtu? Boleh, tapi ketika mengamalkan tidak boleh meyakini itu dari Nabi karena itu hadisnya dhaif. Karena memang hadis dhaif boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Dhaifnya tidak parah, tidak diyakini dari Nabi, kemudian hadis itu di bawah asal yang sabit, kemudian apa lagi? Dhaifnya tidak parah, tidak diyakini dari Nabi, kemudian tidak berkaitan dengan halal haram. Masih boleh, tapi tentu orang muslim yang cerdas ingin memilih yang pernah Nabi contohkan, yaitu apa? Zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian mungkin bertanya kapan dibaca itu, setelah meminum atau sebelum meminum? Para ulama ada 2 pendapat. Boleh setelah, boleh sebelum. Kenapa yang setelah? Yang setelah itu melihat ke redaksi tekstualnya hadis yang berbunyi zahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus, wa batallatil 'uruqu dan telah basah tenggorokan, wa sabatal ajru insyaallah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Itu semua pakai kata telah. Berarti kalau telah berarti sudah minum, sudah basah, sudah minum. Itu. Pendapat yang mengatakan boleh dibaca sebelum berbuka, dia lebih melihat ke redaksinya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Dahulu Nabi ketika idza aftara itu artinya ketika mau berbuka. Dalam ilmu balaghah, idza kemudian depannya fi'il madhi, kata kerja lampau, itu berarti apa? Akan. Jadi boleh dibaca sebelum. Contoh yang nyata dalam kehidupan kita adalah apa? Redaksi iqamah. Dibaca qad qamatis salatu qad qamatis salah. Sungguh salat telah didirikan, sungguh salat telah didirikan. Pas itu dibaca apakah salatnya sudah didirikan? Belum kan? Tapi pakai redaksi fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi mudahnya apa? Boleh dibaca sebelum meminum, boleh juga sesudah. Hikmahnya apa? Kalau tadi kok belum baca itu pas sebelum minum, maka setelah minum baru baca. Tapi yang nggak boleh lupa adalah yang bismillah, itu harga mati itu. Karena kalau nggak baca bismillah nanti syaitan ikut makan dengan kita. Nah, dari 5 tadi, maka yang sahih yang pertama, yang kedua ini mursal, bahkan dari orang namanya Rabi' bin Khusaim. Yang kedua bahkan ada tambahannya, dihiasi. Yang kelima hasan. Maka yang paling afdal yang berbunyi zahabadh dhama'u sampai selesai. Itu cara menyikapi hadis maudhu. Kemudian ada tambahan sedikit tentang doa berbuka puasa. Semoga bermanfaat.